Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 24 Oktober 2020. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menciptakan kami sama. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, semua sama Kau cintai. Engkau juga berikan kepada kami talenta dan karisma masing-masing, sehingga kami seperti bunga-bunga yang berwarna-warni yang Kau taruh dalam sebuah pot indah dipandang. Maka kami mohon agar kami boleh menikmati hidup kami yang berwarna-warni ini untuk saling menunjang dan mengisi peluang kami sama-sama. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon ara itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita sebagai manusia membuat gradasi. Maka kalau kita lihat dalam strata sosial, ada yang bos, ada yang hamba, ada yang grup elit, grup bawah, ada yang tinggal di gedung mewah, ada yang tinggal di kolong jembatan. Lalu semua orang mempunyai harganya masing-masing. Maka lalu orang mengelompokkan tadi, mengelompokkan diri. Dalam Injil pada hari ini, Yesus mendengar berita tentang tuduhan, wah pantas dia itu dari Galilea, maka begini begitu. Nah, lalu dia menyadarkan mereka, apakah mereka itu lebih banyak dosanya daripada kita? Belum tentu. Orang meninggal itu kan cara meninggal. Contoh saja, ada orang yang meninggal meledak di pesawat, terbakar pesawatnya di udara. Apakah mereka lebih berdosa daripada orang yang meninggal di rumah sakit? Tunggu dulu. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang. Lalu apa yang perlu untuk kita? Daripada kita menghakimi orang lain, maka kita lihat dari contoh perumpamaan Yesus. Apakah kita berbuah atau tidak? Digambarkan tadi toh, sudah 3 tahun pohon itu tidak berbuah, mau ditebang. Tapi yang menjaga pohon itu mengatakan, ayo beri kesempatan. Nah, kita juga diberikan oleh Tuhan kesempatan dalam kegelapan kita, dalam kelengahan kita, agar kita waspada, agar kita bangkit melihat keberadaan Yesus, agar kita tidak cuek dengan hidup ini. Melalui hidup bersama dengan semua saudara yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa berbaur, bersukacita, bergembira, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Itulah hidup. Bukan bersaing secara negatif,
merusak nama orang, menggosipi orang, bahkan memfitnah hanya untuk kepentingan sendiri. Saudara, ingat, kalau kita mempunyai relasi dengan seseorang secara rohani, maka relasi tadi akan panjang. Tapi kalau kita mempunyai relasi secara jasmani, misalnya dengan pikiran, aku mau bergaul dengan orang itu, menggunakan kesempatan tak keruk harta kekayaannya, itu tidak lama. Kenapa? Ada kepalsuan di baliknya. Tetapi kalau kita mempunyai relasi secara rohani, sampai kita tutup mata pun relasi itu tetap berjalan. Bahkan orang mensyukuri relasi dengan kita secara pribadi. Kesempatan Tuhan berikan, mari kita isi dengan baik. Kita mengisi dengan apa? Relasi secara rohani. Bukan melihat secara jasmani. Kepentingan sesaat, tetapi kepentingan yang lebih panjang. Itu mewartakan kasih Kristus tanpa terikat secara duniawi. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber damai sejahtera, kami bersyukur karena telah memperoleh harapan akan kedamaian yang kami terima berkat sabda putramu, saksi terpercaya. Semoga kami tak jemu-jemunya mendengarkan sabdamu, demi Kristus putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.